Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua di rumah? Bapak harap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kita sudah sampai di tahun ajaran baru. Dan pertemuan pertama kita dalam pelajaran bahasa Indonesia kali ini, kita akan membahas teks laporan percobaan. Oke, yang Bapak harapkan ketika teman-teman sudah menonton video ini, teman-teman dapat memahami apa itu pengertian dari teks laporan percobaan, ciri-ciri dari teks laporan percobaan, beserta fungsi-fungsinya dari teks laporan percobaan. Oke, langsung saja Bapak mulai ya. Teks laporan percobaan. Percobaan memiliki istilah lain, yaitu eksperimen. Apa itu eksperimen? Eksperimen adalah suatu tindakan untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Yang kedua adalah laporan. Laporan adalah segala sesuatu yang disampaikan kepada orang yang memberikan tugas untuk kita. Dan laporan disusun apabila kita mendapatkan tugas dari seseorang. Jadi, teman-teman tidak perlu membuat laporan apabila tidak ada tugas yang diberikan untuk teman-teman. Yang selanjutnya adalah teks. Teks adalah segala yang berbentuk tulisan, bukan lisan. Jadi, teks laporan percobaan adalah tulisan yang menyampaikan hasil kegiatan percobaan, baik itu menguji atau membuktikan suatu teori. Yang berikutnya adalah ciri-ciri dari teks laporan percobaan. Yang pertama adalah fakta. Apa itu fakta? Fakta adalah segala sesuatu yang sudah bersifat pasti. Nah, Bapak akan memberikan satu buah contoh dengan satu buah kalimat. Tugas teman-teman mengira apakah ini kalimat fakta atau bukan. Bapak bacakan contohnya ya. Dalam satu buah jeruk terdapat sekitar 70 mg vitamin C. Menurut teman-teman, kalimat yang Bapak bacakan tadi itu termasuk kalimat fakta atau bukan? Jawabannya adalah kalimat tersebut bukan kalimat fakta. Mengapa demikian? Karena mengandung kata sekitar. Kata sekitar di sini menegaskan bahwa sesuatu tersebut belum pasti kebenarannya. Lalu bagaimana Pak kalimat fakta yang benar? Oke, Bapak akan memberikan satu buah kalimat fakta yang benar. Dalam satu buah jeruk terdapat 70 mg vitamin C. Nah, jelas sekali perbedaannya antara kalimat pertama dengan kalimat kedua. Kalimat yang pertama mengandung kata sekitar yang menegaskan ketidakpastian. Sertakan kalimat kedua tidak terdapat kata sekitar. Dengan hal tersebut, maka kalimat fakta tersebut menjadi kuat sifatnya dan dapat dibuktikan kebenarannya dengan data berupa angka. Yang kedua adalah lengkap. Mengapa teks laporan percobaan harus disajikan secara lengkap? Agar bermanfaat bagi pembaca, serta maksud lainnya adalah agar pembaca dapat mengetahui secara utuh dan menyeluruh maksud dari teks laporan percobaan tersebut. Ciri-ciri yang ketiga adalah objektif. Apa maksud dari kata objektif di sini? Maksudnya adalah teks laporan percobaan harus disajikan secara apa adanya, secara real, secara nyata. Contohnya, ketika teman-teman ingin menulis teks laporan percobaan, pasti teman-teman memiliki hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah dugaan awal. Contohnya seperti ini. Teman-teman memiliki dugaan awal bahwa makanan yang ada di lingkungan sekolah mengandung pewarna berbahaya. Lalu teman-teman melakukan percobaan sederhana terhadap dugaan tersebut. Ketika hasilnya menunjukkan bahwasanya tidak semua makanan di lingkungan sekolah mengandung pewarna berbahaya,
Teman-teman harus menyampaikannya secara real, secara apa adanya. Tidak boleh diubah hasilnya sesuai pengamatan teman-teman di rumah. Yang berikutnya adalah fungsi dari teks laporan percobaan. Fungsi yang pertama adalah sebagai informasi. Contohnya seperti ini. Ketika teman-teman ingin mengetahui jeruk mana yang mengandung vitamin paling banyak, apakah itu jeruk nipis, apakah itu jeruk lemon, maka teman-teman dapat menggali informasi melalui teks laporan percobaan orang lain. Ketika teman-teman membaca teks laporan percobaan orang lain, maka teman-teman dapat menggali informasi dari teks laporan tersebut dan mendapatkan jawaban pastinya. Itu adalah salah satu fungsinya, yaitu fungsi informasi. Fungsi yang kedua adalah sebagai bukti. Nah, ketika teman-teman menyusun teks laporan percobaan, maka teman-teman sudah mengumpulkan bukti bahwa teman-teman sudah melakukan percobaan atau eksperimen yang sifatnya menguji atau membuktikan suatu teori. Fungsi yang ketiga adalah sebagai dokumentasi. Ketika teman-teman menyusun laporan percobaan, maka teman-teman harus mengumpulkan data, informasi, bukti bahwa teman-teman sudah melakukan laporan percobaan. Agar bukti-bukti tersebut tidak hilang, maka teman-teman harus melakukan dokumentasi agar ketika laporan percobaan tersebut dibutuhkan, teman-teman tidak kehilangan dokumentasinya atau sudah diabadikan terlebih dahulu. Fungsi yang keempat dari teks laporan percobaan adalah pemecahan masalah. Bapak punya salah satu contoh kasusnya ya. Teman-teman pasti tahu bakso. Nah, bahkan teman-teman suka bakso bagi yang menyukai. Nah, suatu ketika teman-teman nonton televisi dan di televisi tersebut diinformasikan bahwa banyak sekali bakso yang mengandung boraks. Ketika teman-teman melihat informasi tersebut, timbullah rasa was-was dalam hati teman-teman. Bahkan teman-teman langsung khawatir bahwa besok tidak mau lagi mengkonsumsi bakso. Nah, teman-teman dapat melakukan percobaan sederhana. Apakah bakso tersebut benar mengandung boraks atau tidak? Yang tadinya teman-teman terjebak dalam suatu masalah, maka dengan laporan percobaan, teman-teman dapat memecahkan suatu masalah. Dan itulah maksud dari fungsi keempat, yaitu pemecahan masalah. Fungsi yang terakhir adalah sebagai pertanggungjawaban. Nah, ketika teman-teman diberikan tugas oleh seseorang, maka teman-teman harus dituntut membuat sebuah laporan. Laporan tersebut menjadi sebuah bukti pertanggungjawaban teman-teman bahwa sudah melakukan tugas itu dengan baik. Bahkan, laporan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi apakah teman-teman sudah melakukan percobaan tersebut dengan benar atau belum. Demikianlah materi yang dapat Bapak sampaikan kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman di rumah. Akhirul kalam Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.